Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar membuat aplikasi Android dengan menggunakan MIT App Inventor. MIT App Inventor merupakan suatu aplikasi web yang dapat kita akses cukup menggunakan web browser yang sudah terinstall di perangkat yang kita gunakan masing-masing. Pada video kali ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama membuat akun, kemudian membuat project, membuat designer project, membuat blog project, menghubungkan MIT dengan handphone, kemudian mendownload format APK pada project. Berikut adalah nanti tampilan dari rancangan designer pada project yang akan kita buat dan blog project yang akan kita gunakan. Kita langsung saja, silakan teman-teman dibuka browsernya, kemudian diklik MIT App Inventor. Silakan teman-teman pilih yang ini. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum buat akun, silakan nanti sign up dulu. Bagi yang sudah membuat akun, bisa diklik di bagian kuning. Bagi yang sudah sign up, maka akan otomatis bisa login seperti ini. Oke, ini loading. Nah, teman-teman, di bagian ini adalah tampilan project-project yang kita buat beserta dengan namanya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat project baru. Kita klik Start New Project. Nah, di sini ada tulisan Project Name. Nah, untuk penulisan nama project, bila projectnya sudah dengan nama yang lama, maka project tersebut tidak bisa kita buat. Nah, sebagai contoh di sini kita punya project Hello 2. Nah, kalau kita buat juga dengan nama Hello 2, maka ada notif. Nah, hari ini pada video kali ini kita akan membuat project yang sederhana, Hello World. Di sini kita buat Hello 3. Teman-teman bisa mengcustom nama sesuai dengan versi teman-teman masing-masing. Ini saya klik OK. Nah, nama projectnya terbentuk, maka nanti secara otomatis tampilan dari project yang kita buat akan muncul. Nah, ini adalah tampilan dari pengolahan file atau tampilan utama dari MIT App Inventor. Nah, di MIT ini terdapat dua menu utama ya teman-teman, designer dan blog. Nah, designer ini untuk merancang tampilan dari aplikasi yang dibuat, sedangkan blog adalah merancang logika dari programnya. Ya, logika dari program atau aplikasi yang kita buat. Nah, kita mulai dari tahap yang designer. Nah, di tampilan designer ini terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama palette, kemudian viewer, ketiga komponen, keempat properties, kelima adalah media. Palette ini adalah komponen-komponen atau objek-objek yang kita perlukan ketika merancang designer. Viewer adalah tampilan yang akan muncul ketika kita memasukkan komponen ke dalam designer. Oke, jadi kalau komponen ini kita masukkan komponen button ke dalam viewer, nah maka akan tampil di bagian sini. Nah, sedangkan bagian komponen ini adalah hierarki dari si viewer. Nah, ini adalah susunan-susunan yang ada di dalam viewer ini akan ditampilkan di dalam komponen. Nah, sedangkan properties adalah properties adalah suatu
menu yang dapat kita gunakan untuk mengganti mengatur komponen yang sudah kita inputkan komponen yang sudah kita masukkan. Nah, di bagian media ini adalah untuk bagian untuk kita bila ingin memasukkan suatu media bisa berupa lagu atau video sebagainya. Kita akan menggunakan media nantinya. Nah, kita lanjut, kita tambahkan button kemudian kita tambahkan text button, label tambahkan label. Nah, selanjutnya di bagian sini teman-teman kita bisa merename teks yang ada di screen ini Oke, kita bisa rename di bagian properties teman-teman. Ini button 1, ini komponennya, dan untuk mengatur dari button 1 ada di properties. Oke, di bagian sini kita bisa atur di bagian teks teman-teman ini Nah, ini kita bisa rename tulisan yang tampil kita bisa ganti Kita bisa ganti click me Oke. Nah, ini kita klik di sini teman-teman, maka secara otomatis tampilannya akan berubah. Dan di bagian ini kita bisa hapus isi teksnya teman-teman. Kita pilih label 1 kemudian arahkan ke properties, di bagian sini teks ini kita hapus. Oke. Kita tuliskan isi teks. Oke, ini isi teksnya. Jadi nanti ketika button ini diklik, maka isi teks akan muncul. Kemudian setelah desainernya selesai, kita lanjut ke bagian blok, teman-teman. Nah, di bagian blok ini kita akan mengatur logika dari program aplikasi ini. Nah, kita mulai dari button. Nah, ketika button 1 diklik, maka kita gunakan perintah ini, teman-teman. When button 1 klik, maka si label, kita panggil si label, label set text. Nah, jadi kita set text. Nah, ini kita tinggal drag and drop Ini sama seperti puzzle teman-teman Kemudian di bagian ini kita pilih teks di bagian blok boolean Oke. Ini kita pilih teks kosong seperti ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman di bagian blok program ini terdiri dari boolean, screen 1, kemudian any component. Nah, boolean ini adalah kontrol-kontrol yang kita butuhkan atau puzzle-puzzle, perintah-perintah, mulai dari kontrol, logic, fungsi matematika, list, semua ada di sini teman-teman Nah, sedangkan screen 1 ini adalah komponen yang terdapat pada screen 1. Nah, ini kita bisa kontrol juga. Oke. Nah, masing-masing menggunakan puzzle-puzzle atau logic yang berbeda-beda. Oke. Nah, ketika kita mau membuat perintah pada button 1, maka kita bisa gunakan perintah yang ada di button 1 ini, teman-teman. Nah, di sini tersedia perintah apa saja yang bisa kita atur di button 1. Oke. Nah, sini kita bisa tambahkan teksnya adalah hello, saya robot virtual. Oke. Nah, jadi ketika diklik maka akan muncul teks seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan MIT Inventor dengan ponsel dengan HP yang teman-teman punya. Kemudian bisa download teman-teman bisa download app Inventor. Ini teman-teman silahkan di-download. Selanjutnya teman-teman silahkan dibuka aplikasi tersebut. Nah, nanti teman-teman silahkan pilih scan QR code. Oke, kita lanjut di bagian ini. Teman-teman pilih connect kemudian pilih
AI Companion ya, QR code tadi yang ada di, silakan diarahkan ke QR code yang ada di sini. Oke, ini saya sudah arahkan teman-teman. Nah, nanti akan muncul kode seperti ini. Oke, silakan ditunggu. Nah, maka aplikasi yang di rancangan awal ini, maka akan terhubung ke app Inventor yang ada di HP ya, teman-teman. Nah, ini silakan kita cobakan ya. Kita klik nih ya. Jadi maka teksnya akan muncul. Halo, saya robot virtual. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman ya, selain dari kita bisa menghubungkan ya, dengan AI Companion, kita juga bisa download format APK-nya teman-teman. Nah, ini adalah format aplikasi khusus untuk Android. Dan selanjutnya nanti akan mendownload file tersebut ya. Jadi setelah file ini digabungkan ya, file designer dan blog, kemudian nanti akan di download dan teman-teman bisa install ya. Oke, demikian video kali ini. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kelas. Terima kasih.